Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak Imam sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Nah, ini menebalkan huruf hamzah misalnya, Pak. Contohnya apa? Itu tebal, Pak, bukan tapi a. Itu nggak fatal, Pak. Tapi ketika dia diubah menjadi huruf ain itu fatal. Itu fatal, Pak. Ya, ini isti'adzah atau ta'awud. Meskipun ini bukan ayat Al-Quran, Pak, tapi ini sangat disarankan, dianjurkan. Bahkan ada ulama yang mewajibkan dibaca setiap kali kita mau membaca Al-Quran, Pak. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Tapi kalau kita jadi imam, tak usah kuat-kuat, Pak. Nanti kalau kita Allahu Akbar udah iftitah, nanti A'udzubillahi minasyaitonir, pasti orang belakang subhanallah, kan? Nah, itu tadi. Jadi nggak semua yang kita sudah ketahui itu, Pak, harus kita tunjukkan, Pak. Apalagi kalau cuma sekedar untuk pamer. Maka kita pikirkan, ini berdampak fitnah nggak nih? Bisa fitnah nggak kan gitu, Pak, ya? Nah, jadi cukup pelan saja A'udzubillahnya, ya. Sunnahnya begitu. Baik. Ini nggak saya bacakan satu-satu, Pak, tapi langsung kita pelajari saja. Ini perkataannya, Pak, ya. Langsung kita praktekkan. Ikuti saya, Pak. A. Begini mulutnya, Pak. A. Ya, nggak perlu A, nggak perlu. Ya, lanjut. A'udzu. Coba pedang hidungnya, Pak, ketika au. Kalau sengal berarti belum sempurna, ya, Pak, ya. Zu-nya, Pak, dikeluarkan lidahnya. A'udzu billahi. Lihat, Pak, mulut saya, shinnya nggak perlu monyong. Minasyaitoni. Nah, kalau kasroh yang sempurna itu, Pak, ini rahangnya ke bawah, Pak. Ni. Jadi gini, Pak, kita kan mengenal baris fathah itu kan atas, ya, Pak, ya. Ada baris atas, baris bawah, baris depan. Itu sebenarnya bukan karena letaknya, Pak. Bukan karena letaknya. Tetapi karena gerakan mulut kita. Coba baris atas. Ini kita ke atas, Pak. Kalau I, Pak, I. Ini kita ke bawah, Pak. I. Kalau U. Ini kita ke depan, Pak. Makanya ada baris depan. Kalau dia letak, Pak, kenapa baris depan juga di atas? Kalau sabdu itu apa, Pak, ya? Tasdid, ya, Pak, ya? Tasdid itu bahasa kita di kampung, Pak. Sabdu betul, Pak. Tasdid, ya, beda, Pak, ya. Dhammah atau baris depan, ya kan, Pak, kan? Nah, jadi memang itu, Pak, sesuai dengan gerakan mulut kita begitu, ya. Baik. Tadi zu, ya, Pak, ya. Jadi bila, la itu ke atas, Pak, la, ya. Nggak perlu bila, nggak perlu, Pak. Itu berlebihan. Bila, ya nggak boleh itu, Pak. Bila. Wah, itu imalah dia, Pak, kan? Imalah, miring dia jadinya, ya. Ya. Baik, sekali lagi, Pak. Minas, fokus saja, tengah lidah kita naikkan. Minasyaitoni. Ninya kan ke bawah nih, Pak. Kena rohnya langsung tebal, Pak. Niru. Coba, Pak. Niru. Ya, berikutnya roji, Pak. Jim jangan ada udara, Pak. Jangan hams. Banyak yang baca gini, Pak. Rojim. Meskipun keren, Pak. Ya kan, Pak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan rojim, Pak. Rojim. Jangan roji. Kita nih, Pak, huruf vokalnya ada a, i, u, e, o. Kalau Arab enggak, Pak. Nah, kita ini banyak tantangan yang baca Al-Quran. Sering pakai e, rojim. Kadang udah benar di awalnya, Pak. Rojim. Jangan belok. Ujungnya belok, Pak. Rojim. Tidak, tapi rojim. Jelas dia i-nya. Dan nggak boleh masuk ke hidung dulu. Rojim. Nah, ujungnya baru dimasukkan ke hidung. Begitu. Ya, Pak, ya. Yuk. Syaitonnya juga jangan pakai udara. Syaiton, jangan. Syaiton, bukan to.
po jangan. Ya, yuk sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir. Kita ulang dari sini. Nirrajim. Ya, oke Pak ya. Sekarang kita baca satu ayat nih, bukan ya satu kalimat nih Pak ya. Satu baris lah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, nanti kalau masalah irama nada nanti ada ahlinya ya Pak ya, banyak ustaz-ustaz di sini Pak, Dewan Hakim ya Pak ya. Tapi sementara kita fokus dulu ke tajwid. Jadi jangan sampai di sini Pak. Kadang-kadang di sini Pak ada yang main cengkok-cengkok apa gimana ya Pak? A'udzu billahi minasyaitonir jadi syai. Saya pernah dapati itu Pak, tak bisa diubahnya Pak. Saya bilang, ya udah kalau gitu nggak usah pakai nada dulu. A'udzu billahi. Bisa. Pas pekan depannya pandai beliau, nggak di syai'nya yang diayun, tapi di to-nya. Syaitonir, pandai diubahnya. Ah itu Pak ya, pandai-pandai Pak dalam mengubah irama. Jangan sampai tajwid kalah dengan irama. Tajwid harus, irama harus ikut tajwid. Silahkan saja. Karena kalau datar aja pun bacanya Pak, apalagi jadi imam kan Pak kan, tak nyaman Pak. Nah, makanya saya bilang Pak, gimana kita membawa penumpang kita nih Pak, biar tenang, nyaman, kan gitu Pak kan, enak dia Pak. Apalagi yang sudah dikaruniai suara yang bagus Pak, Masya Allah, ya Pak ya. Baik, berikutnya Pak, kita masuk ke ayat pertama. Ikuti saya Pak. Bis. Ya, ada desis Pak. Dan ini sebaiknya agak dialirkan, dia sifatnya rokhawah Pak. Bis, bukan bismillah, tidak, tapi bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini Pak hanya harus dikeluarkan Pak. Dia kayak orang kepedesan Pak. Roh. Lebih bagus begini menurutnya Pak, rohnya tebal, roh. Ketika hanya jangan gini Pak, roh, tapi roh. Jadi memang Pak kalau orang ngaji itu Pak baca Al-Quran, dia pakai sifat-sifat huruf, napasnya cepat habis Pak. Beneran Pak, ngos-ngosan. Karena akan ada namanya hams Pak, aliran udara Pak. Ya, yuk kita ulangi Pak ya. Hirrahmani. Nirrahim. Ya, ketika ditasdid roba, sebaiknya dia ditahan dulu, dialirkan sedikit, sifatnya bainiyah atau tawasud. Niru, bukan nirrahim, tapi nirrahim, begitu Pak. Ya, rahim. Ini nanti Pak semua ayat di surah Al-Fatihah ujungnya itu harus masuk ke hidung. Contoh Rahim, ada nya Pak. Coba dengarkan Pak. Kalau seandainya nggak masuk ke hidung Pak, Rahim, huruf apa Pak? Rahim. Jadi huruf ba Pak. Sering ini Pak Imam saya dengar Pak. Iya, Rahim jadi Rahim Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kan jadi rohib Pak. Cuman karena nggak mantul, nggak terlalu kentara. Nah, gitu Pak. Jadi him ada nya Pak. Tapi jangan terlalu panjang. Rohim. Jangan. Itu memaksakan. Jadi memang baca Quran ini dia harus lembut Pak ya. Nah, kalau bisa. Adapun himnya Pak, ini boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Namanya mad arid lis sukun. Tinggal dia harus konsisten Pak. Jangan nanti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Udah mentang-mentang ayatnya pendek dipanjangkan yang di ujung. Nah, saya mensiasati Pak biasanya, terutama kalau subuh Jumat kan kita membaca surah As-Sajdah ya Pak ya.
panjang, Al-Insan lagi, maka saya lebih suka memendekkan akhir ayat daripada saya mewasolkannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini boleh Pak, tapi kurang baik. Kenapa Pak? Karena terdapat hadis, ini pasti ada dalam tafsir surah Al-Fatihah Pak. Karena setiap seseorang itu baca surah Al-Fatihah di dalam sholatnya, Allah akan menjawab Pak setiap ayatnya Pak. Nah kan gimana Pak, kalau kita lagi ngomong sama orang Pak, kita lagi ngomong terus orang menimpali kita Pak. Kan kurang adab ya Pak ya. Nah jadi Allah lagi jawab nih Pak, ya tunggu Allah jawab dulu Pak. Nah, kan seperti itu. Nah ini cara mensiasatinya Pak, supaya juga waktunya hemat begitu Pak, nggak terlalu panjang ya. Cuman ya resikonya nadanya nggak bisa terlalu banyak gitu ya, di ujung-ujung gitu ya. Nah baik, ini tadi sudah ya, rohimnya sudah. Baik, kita pakai 4 harokat boleh lah ya Pak ya, biar tengah-tengah. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Hi-nya jelas Pak ya, hi, jangan hi atau hin, jangan masuk ke hidung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu tempo yang kita pakai ya Pak ya. Kalau memang memungkinkan itu dipakai saat imam silahkan, tapi kalau ternyata agak terlalu kelamaan, nah dipercepat nggak apa-apa, karena nanti panjang pendek itu Pak, 2 harokat itu akan menyesuaikan dengan tempo bacaan kita. Kalau cepat bacaannya berarti 2 harokatnya lebih singkat ya Pak ya. Kalau lambat bacanya 2 harokatnya panjang ya, kayak yang dilakukan kori-kori ya Pak kan, baca Al-Quran kan lambat bacanya Pak kan, maka dia agak lebih panjang gitu, dia 2 harokatnya lebih panjang seperti itu. Lanjut Pak, ikuti saya Pak. Ya, perlu diperhatikan di sini Pak. Pertama hamdunya itu Pak, sering sekali begini Pak. Orang Indonesia itu Pak, H Indonesia itu beda dengan H Arab Pak. H Arab itu Pak ada 2, dua-duanya banyak udara Pak. Indonesia ini Pak, H-nya itu kosong Pak. Bilang rumah gimana Pak? Rumah kan Pak kan? Bukan rumah kan Pak kan? Atau pakai H besar, rumah, payah, susah, parah, nggak gitu kan Pak? Nah, parah kan? Makanya kebawa ngaji Pak, Al-Qari'ah, itu nggak jelas Pak hurufnya. Seharusnya Al-Qari'ah, hal ataka hadithul ghashiyah, bukan ghashiyah, ya tidak. Itu benar makhrajnya, tetapi belum sempurna sifatnya, gitu Pak ya. Tapi kalau di sini Pak pakai H Indonesia Pak, dia rawan ke H besar Pak. Alhamdulillah kan mirip ke H besar jadinya. Jadi usahakan ancang-ancang di awal alhamdulillah. Itu pertama. Yang kedua dunya Pak. Coba kalau di Indonesia Pak, ini beda Pak di Indonesia dengan dal Arab. Coba bilang gini Pak, Indonesia ya, dadidu Pak. Dadidu. Coba ini yang di Indonesia. Ujung lidah kita kena apa Pak? Dadidu. Kena apa Pak? Kena atas kan Pak kan? Langit lah, langit. Kalau Arab enggak Pak. Kalau dal enggak gitu. Dia kena gigi kita Pak. Dekat dia tumbuh itu Pak. Pangkal gigi seri atas. Coba Pak bilang. Dari situ Pak ya, tempel kan? Dadidu. Ah gitu Pak, kayak orang cadel. Dadidu, bukan dadidu. Makanya Pak kita banyak kol-kolahnya berlebihan. Qul huwallahu ahad, pakai de, nggak boleh pakai de. Ahad, iya ada hamzahnya Pak, menambah huruf itu fatal. Ahad, kalau dia kena langit dia rawan kena de Pak. Nah gitu Pak ya. Nah Bapak nggak usah pikirin dulu bisa atau tidaknya, paling tidak dapat ilmunya dulu kan Pak kan. Pulang dari sini bisa nyimak orang kan Pak kan, bisa nyalahi orang kan Pak kan.
Iya Pak, jangan ya Pak ya. Yuk Pak, kenakan giginya Pak ya. Alhamdulillahi. Jangan lil Pak, jangan le. Lil. Nah, orang Indonesia sering lil Pak. Lillahi. Rabbil. Pertama Pak, pastikan ini benar-benar ba atau b Pak. Jangan seperti p Pak. Nih coba dengar Pak. Rob, p apa b itu Pak? Rob, jadi p Pak. Meskipun nanti bilnya benar, rob bil, robnya salah Pak. Kenapa? Orang kita Pak nggak biasa penekanan pada huruf b Pak. Coba Pak, hari ini hari apa Pak? Maaf benar. Hari Sabtu kata Ustaz. Wah, Sabtu ya Pak. Iya Pak, banyak kita yang bilang Sabtu. Ya kan Pak, pakai P kan Pak. Tulisannya pakai B kan. Jarang kita bilang hari Sabtu. Sabtu. Wah, itu ke bawah apa dalam ngaji? Robbil, rob. Jadi rob, jadi P, rob, tapi rob. Rob. Jangan bil tapi bil. Ya Pak ya, jangan bil. Ya, Rabbil. Iya, coba ini saya. Rabbil. Kasih Pak. Iya, taruh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini Pak. Berikutnya Pak. Coba Pak. Begini Pak. Ini kan ada huruf alif Pak. Ada alif ya Pak ya? Ada alif. Jadi huruf itu Pak, kalau dia hidup, makhrajnya hanya di awal. Habis itu Pak alif. Bukan Rabbil alamin, bukan. Itu Pak 2 harokat masih mending bisa Rabbil Coba kalau yang 5 harokat Pak. Bidu'a. Kan? Jadi kayak ngerok jadi ya Pak. Nah, jadi begitu Pak. Jadi harus kita pahami ada namanya makhraj al-jauf. Alif, waw sukun, ya sukun. Yang panjang-panjang itu Pak, itu al-jauf. Meskipun secara teori ini Pak kayak ini, mi. Secara teori kan kita bilang mimnya panjang ya Pak ya. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Tapi Pak sebenarnya secara praktek yang kita panjangkan tuh ya Pak. Bunyinya begini. Jadi mi, jadi mi, jadi nggak masuk ke hidung, bukan min, tapi min, baru masuk ke hidung, begitu. Termasuk a juga, ain, a, jadi lembut di awalnya saja yang nekan, bukan bukan ya. Coba alamin. Nah ini masuk ke hidung Pak, tapi nggak boleh cepat-cepat nutup mulut. Coba dengarkan Pak, kira-kira jadi huruf apa dia? Rabbil alamin. Jadi huruf mim Pak. Wah berarti kalau gitu nanti ini udah bisa menilai imam ya Pak. kalau lagi nggak jadi imam Pak ya. Tapi kalau pas jadi imam Pak, saya takutnya nanti Pak. Makanya Pak latihannya jangan pas sholat ya Pak ya. Nanti jadinya rob, ngulang-ngulang deh Pak. Latihannya di luar sholat Pak, beneran Pak. Itu bisa mempengaruhi itu, ya. Jadi jangan cepat-cepat nutup mulut. Kalau buka saja. Biasanya Pak, orang yang cepat-cepat baca, dia mau ke ayat berikutnya kan nutup mulut, ambil napas tutup mulut, narik napas dia. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahman, amin, arrahman, amin, arrahman, amin. Karena kita kan narik napas kan nutup mulut. Nah, itu dia. Jadi pas minnya mau cepat-cepat dia narik napas ke ayat berikutnya, ditutupnya mulutnya, jadilah suaranya menjadi mim. Jadi selesaikan aja dulu Pak ya. Yuk kita ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Belum Pak, belum habis saya Pak, belum habis. Alamin. Belum Pak, belum. Sampai saya tuntas Pak. Alamin. Ya,
Apa yang Bapak dengar di ujungnya ada Pak. Min, nggak boleh min, nggak boleh dia tep mati gitu Pak. Cakram Pak. Jadi biar dia agak apa Pak namanya lembut Pak yang ngerimnya Pak ya. Min, ada masuk ke hidung di ujungnya itu. Yuk kita baca satu ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu. Begitu Pak ya. Dan sekali lagi Pak, ini kalau memang betul-betul mau dilatih Pak, jangan di dalam sholat, harus di luar sholat Pak, dilatih dulu Pak ya. Lanjut. Ini tadi sudah Pak ya, kita lanjutkan saja sama seperti basmalah ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, jangan kepanjangan Pak ya. Ar-Rahmani, mani. Dua harokat itu seperti ini Pak. Satu harokat kan ma. Satu harokat lagi ma. Berarti ma. Jadi seperti Ar-Rahmanir-Rahim begitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ukuran matnya Pak. Tapi jangan Bapak baca kayak gitu pas sholat. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aliran apa lagi ini kan? Rusak Pak. Itu ukurannya Pak. Jadi yang lebih panjang itu kan kalau masih pas anak-anak kajinya paling panjang Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu Pak ya. Ya. Itu yang terbiasa itu Pak ya. Iya atau gitu Pak, boleh juga Pak kalau yang ngajar TPA ya Ustaz ya. Kalau bisa jangan dibiasakan begitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan sedang, bukan lahir. Kadang-kadang kan anak-anak tuh ya memang kita tahu ya Pak ya, kadang-kadang kan mereka yang penting semangat Pak ya, ban bin bun. Kalau udah tahsin nggak pakai ban bin bun lagi Pak, ban bin bun, bunnya pun balik Pak, bun bukan bun, salah. Kenapa? Karena tanwin itu adalah nun mati Pak. Apa Pak? Tanwin adalah nun mati tidak monyong. Jadi bun, run, dun, tun, bukan tun, tidak ya. Kita lanjutkan Pak, ikuti saya. Maliki. Ada udara sedikit Pak. Maliki. Iya. Kalau Arab kan kakiku, Indonesia kakiku. Tapi jangan berlebihan Pak. Maliki yaumaki, jangan berlebihan ya. Ini juga Pak, dalnya harus tekan benar-benar ke dal, jangan ke t. Kalau gini Pak, t ta atau dal Pak. Mit yaumit, t apa dal Pak? T Pak. Karena kita bilang biasanya Ahmad Pak, apa Pak? Ahmad. Seharusnya Ahmad. Ini Ahmad. Ikut Pak Mamat ada ya Pak. Mamat ada Pak. Jadi kuatkan Pak ke dal. Middin. Iya. Maliki yaumiddin. Ya, hati-hati Pak ya, jangan maliki yaumiddin ya. Lanjut Pak ya, karena sudah jam lewat nih Pak, 15 menit ya. Berikutnya ikut saya Pak. Iyaka. Ini namanya Pak naber Pak. Naber itu menekan suara atau menaikkan sedikit suara. Di antaranya adalah ketika ia bertasdid Pak. Jadi jangan dibaca iyaka. Iya kan kedengaran panjang jadinya Pak. Iyaka, tapi di ayun ditekan. Iyaka dan jangan putus. Banyak yang putus itu karena menempelkan Pak. Di makhrajnya ditekannya ke langit-langit. Iyyaka na'budu wa itu kurang tepat Pak. Jadi jangan ditempelkan ke atas sehingga suaranya nggak putus. Tapi yang dimainkan adalah suara saja. Iyyaka na'budu. Iya bagus Pak. Itu kan saya bilang Pak. Orang ramai Masya Allah Pak. Ya.
Ainnya jangan putus, bagus Pak. Na'budu bukan na'budu. Tapi kalau memang belum bisa nggak apa-apa. Yang penting ain, jangan hamzah. Na'budu bukan na'budu, ya Pak ya. Wa iyyaka nasta'in. Nah, ini agak susah Pak, ain ini Pak. Di depannya ada nun, masuk ke hidung tuh Pak. Ain, bukan ain tapi ain. Ya Pak ya, kita putus. Hati-hati Pak, tanya bisa keikut tebal atau ditekan tuh Pak. Ada yang nasta'in, jangan ta'in. Ada juga nasta'in, tidak, tapi nasta. Ya, nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, nasnya dialirkan Pak. Jangan wa iyyaka nasta'in tapi nasta'in. Nah gitu Pak ya. Ya, coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya itu Pak ya, tanya Pak betul-betul dipertahankan tipisnya, jangan po. Dan ini yang paling sering salah Pak, mustaqim tadi Pak ya. Ikuti saya Pak. Gitu Pak, kedengaran sudah Pak ya. Ada udaranya, bukan begini Pak. Ihdinal sirat, bukan ihdinal si. Bukan tapi ya Pak ya. Bukan juga ke dada. Keluar deh Pak. Ya. Lihat Pak, mulut saya sotnya Pak. Monyong nggak? Nasi. Monyong nggak Pak? Itu Pak, nggak usah. Nggak usah. Ya Pak ya. Bagaimana cara menebalkannya Pak? Lidah kita itu Pak kita tekan Pak ke belakang sehingga nanti pangkalnya naik Pak. Jadi kondisi lidah itu menegang dia Pak. Coba Pak ya, kita bandingkan dengan sin yang tipis. Coba bilang gini Pak, rasakan lidahnya Pak. Rasakan lidahnya Pak, kan santai Pak ya. Sekarang kita mau bilang sod Pak, lidah kita terikkan dulu Pak. Tarik ke belakang Pak, baru si. Wah, kan langsung keluar nih Pak. Ini sin Pak, si. Oh ini kok si semua Pak. Udah nyaman ya Pak ya. Ya nggak apa-apa, kebetulan pas Pak shot ya kan. Jadi begitu Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita putus dulu ya Pak ya. Mustaqim. Kita gabungkan. Mustaqim. Hati-hati Pak ya. Ada yang mustaqim, ada yang mustaqim. Itu salah dua-duanya. Ya, yang benar mustaqim, taqim. Qafnya jangan ada udara Pak. Mustaqim. Tidak. Meskipun tebal, tapi dia salah di udaranya. Ya Pak ya. Yuk kita baca. Ada 3 tempat Pak yang mengalir. Itu Pak ya. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi Pak musnya lebih panjang daripada tolnya. Pol musta, bukan pol mustaqim, bukan. Itu nanti belajarnya aliran suara Pak, ya aliran suara. Yuk kita baca lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sebenarnya qaf itu dia nggak terlalu ke dalam ya Pak ya. Kecuali kalau ada yang nggak bisa bilang qaf,
dia dipaksakannya boleh Pak. Sementara mustaqim, itu dipaksakan Pak. Cukup mustaqim, mustaqim, qim, bukan qim, nggak perlu seperti itu. Baik, terakhir Pak, terakhir ya. Nah ini Pak, ada tanda ini saya berikan. Saya kemarin juga ngisi di Hotel Gardenia ya, di Gubraya itu. Saya didatangi peserta nanyakan ini Pak, ini gimana Ustadz? Ada pendapat katanya nggak boleh berhenti di sini, ada juga pendapat Ustadz nggak boleh berhenti di sini. Oh, ya Masya Allah, kalau yang mengatakan itu ulama berarti itu hasil ijtihadnya Bu, saya bilang kan. Nah, tapi kemungkinan juga ya salah memahami, ada juga kemungkinan seperti itu ya. Wallahu alam, yang saya ketahui Bapak sekalian, kita memakai yang lam alif. Lam alif ini mamnu. Ya, al-waqful mamnu, dilarang berhenti. Tapi dilarang di sini bukan berarti ketika kita baca kita berdosa. Tidak ada waqaf dan waqaf ataupun itu bersifat haram atau haram syar'i atau wajib syar'i. Kalau kayak nanti kayak gitu ada yang syar'i bisa berdosa, nanti malas orang baca Al-Qur'an, Pak. Daripada berdosa mending gak usah baca Quran nanti gitu. Jadi paling baik Pak, ini jangan berhenti di sini. Kalau yang di bawah ini al-waqful akhir namanya, akhir akhir ayat. Ini pendapat sebagian ulama kalau ulama mazhab itu Pak, Imam Maliki Pak. Mazhab Maliki ya Pak berpendapat Al-Fatihah bukan dari bismillah tapi dari alhamdulillah. Tapi semuanya pendapat Pak sama, sab'ul mathani, 7 ayat Pak. Hanya saja mazhab mereka memulainya dari alhamdulillah, sehingga ayat ke-6-nya ini Pak sampai alaihim yang ghairil yang ketujuh. Nah, seperti itu, Pak. Nah, ini dalam kitab Fathul Mu'in itu Pak dikatakan wal aula alla yaqifa ala an'amta alaihim, dan lebih diutamakan tidak berhenti pada kata an'amta alaihim. Maka solusinya bagaimana Pak? Kalau kita nggak bisa sampai sini, berhenti di sini Pak. Alaihim yang kedua, setelah itu ulang dari ghairil maghdubi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tapi kadang-kadang begini Pak, saya punya murid, dia baca begini Pak, dia jadi imam. Kata dia, Ustadz saya ditegur Ustadz. Dengan siapa? Saya bilang, jamaah Ustadz. Siapa? Saya bilang, si Fulan mulia. Dia tahu dari mana? Gak tahu Ustadz. Pokoknya dia bilang, jangan kayak gitu bacanya, nanti menimbulkan fitnah. Justru fitnah datang dari dia. Karena tak belajar. Karena tak belajar justru datang fitnah. Jadi Pak, fitnah itu bisa datang dari orang tak belajar. Nah, itu Pak, itu juga jadi apa Pak? Jadi permasalahan bagi orang tak belajar. Justru fitnah itu bisa datang dari dirinya. Makanya Pak, kalau orang belajar itu Pak, dia menghadapi sesuatu itu Pak, dia santai Pak, tenang dia, nggak tergopoh-gopoh, dia nggak buru-buru Pak, nggak buru-buru menyalahin orang Pak. Tapi kalau dia tak berilmu atau dia baru belajar, itu cepat bisa itu Pak, nyalahin orang. Itu tak boleh, gitu Pak ya. Nah, jadi kalau bisa Pak ya dilanjutkan. Nah, ini kita pelajari dulu, baru nanti kita praktekkan. Ikuti saya Pak. Langsung ke bawah. Siratal ladzina an'amta. Ada sedikit udara Pak, tapi jangan berlebihan. An'amta alaihim, meskipun keren ya Pak ya. Banyak di sini Pak, ta-nya jadi tebal. An'amta, ta'a, bukan ta tapi ta. Ini ain ta'a, jangan ta'a atau ta'alaihim, tidak. Jangan him tapi him. Coba alaihim. Iya itu Pak, alaihim, jangan him. An'amta alaihim. Kita potong dulu situ ya Pak ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil. Ini kan hurufnya gho Pak, jangan gai, tapi ghoi. Hurufnya kan gho, tambah ya ghoi. Ril, jangan ril. Ghairil, jangan ghairil. Ya tipis ya. Ghairil. Ma-nya tipis Pak, kena ghoi langsung gini Pak. Mau. Ya, dan dialirkan Pak. Mau.
Maghdubi, coba. Alaihim. Saya beberapa kali Pak mendengarkan di ain di sini benar Pak. Saya dengar imam Pak. Alaihim sini benar. Pas di sini kenapa salah? Padahal kan sama. Nah kemungkinan wallahu alam. Kita ini kan Al-Fatihah udah hafal dari kecil ya Pak ya. Nah jadi kan kita kan jarang Pak ya ngapal. Pernah Pak ada yang ngapal Al-Fatihah Pak? Kecuali mu'alaf ya Pak ya mungkin ya. Mohon maaf. Ya kan dah dari kecil terhafal. Nah, mungkin kita nggak tahu tulisan. Jadi banyak yang baca maghdubi alaihim. Bukan bi alaihim tapi bi alaihim. Dan di sini Pak sering dibaca B Pak. Kenapa? Karena bu-nya ini Pak monyong. Terus balik Pak bukan hanya balik tapi tarik ke bawah. Maghdubi alaihim. Kalau hanya balik maghdubi jadi B Pak. Ya. Kalau nanti nggak percaya Pak nanti dengarkan Pak ya nanti para imam. Tapi mudah-mudahan ya benar ya Pak ya. Ghairil maghdubi alaihim walau ya bukan walad bukan juga walad. Nah slow motionnya gini Pak, walau Pak ya, walau iya Pak, ada numbernya Pak yang bolin tapi nggak usah berlebihan Pak. Saya dulu dengan saya gitu Pak awal-awal bolin beda katanya ya berlebihan itu Pak. Baik, doanya itu Pak 6 harokat. Bagaimana seandainya berlebihan atau kurang? Tidak fatal. Kalau panjang itu Pak, kalau kepanjangan 8 harokat misalnya panjang lagi Pak, itu nggak fatal Pak. Atau dia kurang, bukan nggak panjang, tapi kurang panjang. Nah, cuman 2 atau 4 harokat juga tidak fatal. Yang fatal itu Pak kalau tak panjang sama sekali. Nah, kalau itu dah bubar Pak. Ya, nah itu fatal Pak. Contohnya apa Pak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. 2 harokat itu artinya udah sama Pak dengan 4 harokat atau 6 harokat. Menafikan tiada Tuhan yang berhak disembah. Tapi kalau dipendekkan Pak, la ilaha illallah malah mentauhidkan, menguatkan. Sungguh ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Ada lagi Pak surah Al-Ankabut itu ya, ayat 45. Wala dzikrullahi akbar. Ini khotib sering membaca Pak, ya kan Pak? Tapi sayangnya banyak yang baca wala dzikrullah, dipanjangkan. Yang tadinya dia mentaukidkan, menguatkan sungguh dzikrullah, salat itu akbar. Ya, malah meniadakan dan tidaklah. Ini Pak perkara panjang pendek bisa fatal Pak. Ya Pak ya, bisa fatal artinya. Nah, baik. Sekarang kita baca satu ayat Pak ya, terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1 2 3. Amin gitu Pak. Yasin sama dia Pak. Tapi kalaupun ada jamaah kita yang amin. Nah tadi kan saya bilang Pak, kalau kepanjangan nggak fatal Pak. Nggak usah Bapak bilang kepanjangan, Pak nggak usah Pak ya. Amin. Ya kayak Yasin Pak. Yasin, nah begitu Pak ya. Imam juga Pak disunnahkan, dianjurkan untuk mengucapkan amin. Ada juga kadang-kadang imam itu Pak diam saya dengar Pak. Iya nggak Pak? Jangan diam, amin juga Pak. Ya seperti itu. Baik Bapak sekalian ya, mohon maaf ini agak singkat ya Pak ya, itu dulu. Tapi insya Allah ya adalah yang bisa kita dapatkan ya Pak ya. Untuk belajar silahkan saja Pak dengan siapapun kalau memang
ya orang tersebut memiliki kapasitas ya Pak ya sebagai guru Al-Quran. Jangan puas Pak dengan 1-2 guru ya Pak ya, sebanyak-banyaknya Pak. Gak ada cerita kita berhenti untuk belajar Pak ya. Masalah hasil Pak, ini Pak, enaknya Pak kalau kita dah belajar tuh Pak, minimal kita masuk ke dalam golongan namanya musiun ma'dzurun. Bacaannya mungkin belum benar tapi ma'dzur, dimaafkan. Kenapa? Karena masih tetap proses belajar. Tapi kalau tak belajar, ini tak bisa dipertanggungjawabkan Pak ya. Demikian Bapak sekalian, alhamdulillah. Sekali lagi ya saya boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Alhamdulillah. Kalau ada tanya jawab Pak, ada yang mau ditanyakan 15 menit ya Pak ya, sebelum sambil nunggu asar Pak ya, dan sambil menikmati Pak ya. Tadi kan pas praktek nggak bisa makan Pak ya, nggak bisa Pak ya. Silakan sambilan ya Pak ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran ya Pak ya. Masya Allah. Iya Pak, ini luar biasa Pak. Para imam ini Pak ya. Atau yang mau tes Pak, baca Pak, atau ada pertanyaan, monggo Pak silahkan. Ya silakan Pak. Agar kita nih mudah-mudahan tahun ini terawih kita, sholat kita lebih tenang gitu. Amin amin. Mungkin ada dari Ustaz untuk menenangkan Pak Imam kita di rumah ini sama teman saya. Kalau ada imam ini kan kalau ada imam ini kalau 1 hari 1 kali 2 kali kita ada imam, kadang-kadang orang kubur Pak Imam ini dapat nikmat suka nih. Nanti Pak Imam ini akan nah ini bagaimana mengubah situasi jamaahnya yang bisa tenang, imam bisa tenang gitu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ini enaknya kita Pak ya, kita kan satu frekuensi semua nih Pak ya. Apa yang kita rasakan itu sama. Nah mari Pak kita cari solusi sama-sama Pak. Alhamdulillah Pak dengan IPIM ini Pak ya, kita bisa mudah-mudahan bisa memberikan solusi Pak bagi umat. Pertama begini Pak, tentu saja bacaan yang paling baik adalah berhenti pada tiap ayat ya Pak ya. Ini paling baik. Tetapi Pak, kita bisa siasati Pak. Seandainya ternyata ada juga makmum itu Pak yang masih protes, mungkin kita tidak kita wasolkan, maka saran saya Pak ya, saran saya silahkan agak cepat atau diperpendek di bacaan surahnya, di bacaan surahnya. Kalau Bapak misalnya yang baca ayat surah-surah bukan yang Al-Hakumut Takatsur Pak ya, bukan juz 30, misalnya Al-Baqarah gitu Pak ya, ya nggak ada masalah Pak, Bapak baca hanya 1 halaman atau 2 halaman atau 1 halaman, 1 baris atau 2 baris. Yang penting Al-Fatihahnya bagus Pak. Adapun kalau juga mau menyambung Pak, berarti ini sudah khilaful aula, sudah meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Tapi bukan berarti tidak baik, bukan berarti salah, boleh juga. Tapi sudah khilaful aula. Bagaimana caranya Pak? Ini juga ada caranya. Mewasolkan Al-Fatihah ini juga nggak asal-asalan Pak. Ini banyak terkadang Pak, mohon maaf, asal-asalan motongnya Pak. Ya, nah jadi diantara yang bisa dipakai itu Pak ya, potongannya begini Pak. Ini kita pakai yang ini. Ya, ini Pak. Boleh bismillahnya sendiri ya. Berikutnya ayat 2 sampai 4 ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini kan pujian Pak bagi Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pernyataan kita Pak, komitmen kita pada Allah. Yang 6 dan 7 itu doa kita Pak. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya lucu tuh Pak terkadang, mohon maaf,
maksud. Dilanjutkannya dari sini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di situ. Kenapa enggak berhenti di sini aja? Ya kan Pak? Ini kan ngasal, agak ngasal Pak berarti. Iya, kalau mau lanjut ya berarti lanjut terus Pak. Kan begitu. Kalau memang tak sampai napas, ya udah berhenti di sini. Ya Pak. Nah, dari sini sampai habis. Atau kalau dia mau lanjut lagi ya udah habiskan napasnya Pak, seperti itu. Termasuk misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini juga kurang baik Pak. Temanya udah beda nih. Jadi gitu Pak, bisa begitu ya. Nah, bisa 1 3 berapa tadi? 1 3 1 2. Bisa juga Pak dari bismillah itu langsung ke 4 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Yang jelas Pak 4 itu bagus kalau kita wasol itu diputus gitu Pak. Itu udah beda tema deh Pak. Nah, begitu Pak ya. Iya. Kalau ada huruf hidup itu kan salah satunya harus dimatikan dan diaktifkan. Nah itulah ditanya itu belum bisa dijawab dengan baik. Baik begini Pak ya. Kalau diwasolkan ya Pak ya. Baik, ini gini Pak. Ini menarik Pak. Ini karena saya pakai standar Madinah. Mohon maaf Pak, karena kalau kita pakai standar yang Kemenak Indonesia Pak, itu kalau kita wasol Pak, makanya Pak kalau pakai Quran Indonesia Pak, itu memang betul-betul mengajarkan kita itu Pak dari nol dan bagi orang yang awam Pak. Nah maka bagi orang yang awam jangan coba-coba misalnya Pak ngajinya itu wasol-wasol Pak, nanti akan salah paham Pak, karena nanti di sini Pak ada A dia Pak. Jangan dibaca nanti Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Nah inilah yang benar Pak. Sehingga apa? Bukan mi'al tapi mil. Ini bukan baris Pak. Ini namanya hamzah wasol. Milhamdulillahirabbil alamin nar, bukan na'ar. Nah gitu Pak ya. Kalau surah itu Pak sering begini saya dengar. Alhaakumut takatsur hatta, bukan Pak. Di situ kan tulisannya suru. Kalau wasol suru. Alhaakumut takatsur hatta, bukan alhaakumut takatsur hatta. Hatta zurtum maqabir tipis, bukan bir. Ya Pak ya. Nah, seperti itu. Iya. Pesertanya dari di foto ya? Peserta. Udah tadi. Dari foto ya. Tapi pakai baju ini belum? Oh ya, benar. Kita tolong saja. Ya, siap. Sebentar dulu. Bentar ya. Siap. Oke. Jadi itu tadi Ustaz yang pertama Ustaz ya. Jadi memang paling bagus adalah kita boleh baca agak cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara mensiasati lagi tadi Pak saya bilang, jangan terlalu panjang di ujungnya. Jangan terlalu panjang kalau memang mau cepat. Bukan apa Pak, saya pun sering Pak kadang-kadang dibisikin panitia gitu Pak, pengurus masjid Pak. Ya diundang jadi imam, udah dibisikin dari awal. Saya sih paham Pak, pasti juga saya paham betul Pak. Pengurus masjid pengennya jamaah di masjidnya banyak. Kan gitu Pak, kan senang ya Pak ya. Nah, apalagi kalau ada hubungannya dengan infak ya kan lumayan Pak. Jadi kita ngomongnya apa adanya aja kan Pak kan. Nah jadi kita pun harus membantu pengurus masjid Pak, jangan membuat kabur jamaahnya. Jadi kadang itu bisikin tuh, yang paling saya bingung tuh Pak, yang membisikin itu sholatnya 23 rakaat Pak. Wah ini berarti harus tancap ini. Paling berat memang Pak 23 rakaat, kalau nggak disambung Pak berat. Di sini berapa Ustaz? Sama kayak itu. Kalau tadi ini Pak berat tuh Pak, memang lumayan terasa panjang Pak. Nah, jadi ya sudah Pak, kalaupun memang harus ada yang disambung silahkan saja. Itu hanya khilaful aula, bukan berarti merusak sholat. Apalagi dengan pertimbangan apa tadi 23 rakaat yang jamaah kita itu Pak belum terbiasa. Belum terbiasa, bukan 23 rakaat ya, belum terbiasa 23 rakaat tak disambung-sambung, itu belum biasa. Takutnya kabur Pak, protes Pak. Iya. Nah, gitu ya Pak ya. Ini demi ya kemaslahatan juga ya Pak ya, untuk menolak kemudharatan seperti itu. Nah, baik Pak, ada lagi Pak? Mungkin satu lagi? Ada? Masya Allah, ini Pak ya, jelas semua ya Pak ya.
Ya, ini mau Ramadan ya, Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Atau ada mau yang mau uji bacaan? Ada yang tes bacaan, Pak, silakan. Kalau ada yang mau tes bacaan. Boleh. Ya. Jawa, baca di Jawa. Masya Allah. Bapak-bapak, ini kan dari masjid masing-masing kecamatan ya, Pak ya? Ada, Pak? Boleh, Pak? Kasihkan itu tes bacaan. Ada, Pak? Siapa yang mau cek? Enggak, Pak. Ya. Jadi, Pak, saya berharap begini, Pak. Jika kita bersama-sama punya perasaan yang sama, Pak, akan pentingnya kegiatan-kegiatan seperti ini, Pak. Karena kan selama ini kan yang saya perhatikan banyakkan kan memang pelatihan dai ya, Pak ya. Pelatihan khutbah itu juga penting, Pak. Penting. Ya, Pak ya, dai muda. Tapi juga, Pak, imam ini juga penting, Pak. Penting sekali, Pak. Iya, Pak? Silakan, Pak. Mau baca, Pak? Sini. Iya, Pak. Enggak apa di situ enggak apa, Pak. Masya Allah. Dari ta'awud ya, Pak ya. Dari mana? Langsung sebut. Nah, sebut. Sungai Bidu. Sungai Bidu, Pak. Masya Allah. Silakan, Pak. Dari masjid mana, Pak? Nikmatullah. Sabilul Muttaqin. Sabilul Muttaqin. Masya Allah. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Pak. Dari auzubillah ya, Pak ya. Dari auzubillah. Ya meskipun salatnya nggak pakai itu, Pak ya, tapi enggak. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita sempurnakan, Pak ya. Jangan syai, jangan syai. Karena kita biasa bilang syaitan, kan, Pak, jadi syai. Syai, bukan syai. Pakai a, syai. Penyambung ke si SB? Billahi minasyaitonir Kecil mana tu berarti? rajim. Iya. Bapak yang gegak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada namanya ikhtilas, Pak. Ikhtilas itu kalau bahasa kriminalnya mohon maaf, Pak ya. Mohon maaf. Bahasa kriminal itu korupsi, Pak. Bismillah, bahaya hilang, Pak. Bismillah, tapi bis. Makanya, Pak, saran saya, Pak, bisnya itu dialirkan, Pak. Nggak usah buru-buru. Kalau buru-buru, Pak, ini Bismillah. Hanya kedengaran bisnya aja, Pak. Tapi Bismillah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pula hilang. Benda tu. Kan lebih jelas, Pak. Kalau dia Pak, Bismillah. Bismillah hilang. Bahaya Benda tu hilang. tajam. Ya, bahaya hilang. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak ada di sini. Ar-Rahman. Sebentar, Pak. Mohon maaf, sebentar. Sempurnakan ainnya, Pak. Bukan a. Ain bukan a, Pak. Menurut saya, Pak, huruf tipis yang paling sering dibaca adalah ain, bukan a, tapi a. Langsung keluar, Pak. A, Rabbil a. Jangan a. Ya, Pak ya, coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya. Maliki Yaumiddin. Sempurnakan, Pak. Li-nya kayak kedengaran agak panjang, Pak. Coba Maliki Yaumiddin. Ya. Iau-nya jangan masuk ke hidung, Pak. Iau. Maliki Yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyanya, Pak. Iya itu namanya isba', Pak. Isba' itu kepanjangan. Jadi iyyaka bukan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Nasta'in. Ya, tadi kayaknya Bapak cepat nutup ya. Jadi kedengarannya nasta'in. Nah, jadi kayak ini. Lanjut, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, Pak. Banyak orang fokus sama tebalnya shad tapi lupa dengan desisnya. Nasi. Jangan nausi. Coba. Sama mus ya, Pak ya. Mus. Ihdinas siratal mustaqim. Ikuti saya, Pak. Mus. Balik, Pak. Mus. Gitu, Pak. Suara desisnya mus. Iya, mus. Iya, coba lagi, Pak.
ihdinas siratal mustaqim. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Sebentar. Ini faktor kebiasaan ya Pak ya. Coba Pak, bisa nggak Pak dilanjutkan? Tapi begini Pak, tadi saya lupa mengatakan, kalau memang napasnya nggak sampai sini Pak, ya udah berhenti di sini Pak. Ya Pak ya. Tapi kalau seandainya bisa, alangkah baiknya dilanjutkan saja Pak. Cuma karena faktor kebiasaan susah Pak ya. Coba Pak silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas-pasan ya Pak ya. Masya Allah. Ya tadi yang mana tadi Pak ya? Agak kepanjangan. Oh himnya Pak ya, himnya. Agak 'alaihim ghairil kelamaan dikit Pak ya. Tapi Bapak sekalian ya, kebanyakan yang saya koreksi tadi Pak itu kesalahan tidak fatal. Ya Pak ya. Paling tadi mana? Nggak ada ya Pak ya? Mat ya, mat aja kan Pak kan? Tadi kepanjangan kan Pak kan? Nah itu aja sih Pak. Nah bagus Pak, bacaannya bagus Pak. Alhamdulillah. Barakallah ya Pak ya. Ainnya ya Pak ya. Itu ain Pak sering sekali Pak. Banyak yang menebalkan Rabbil tapi beda Pak. Ya Pak ya. Alhamdulillah, barakallah ya Pak ya, Masya Allah. Yang lainnya nanti bisa rekam sendiri Pak ya, dengarkan sendiri bisa itu Pak ya, nah, seperti itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik Bapak sekalian, itu Pak ya. Silahkan Pak, kegiatan seperti ini siapapun yang mengisinya, apalagi IPIM Mempawah sudah ada, Masya Allah saya lihat di situ banyak ustadz-ustadz, qori-qori, hafil, ahli qiraat, imam-imam. Silahkan Pak menjadi apa Pak ya, pencetus Pak ya, atau yang menjadi apa Pak ya, di daerahnya masing-masing buat sekecamatan Pak, dibuat sekecamatan seperti itu Pak ya. Boleh ada ketika ada momentum, saya yakin Pak imam-imam lain Pak banyak semangat Pak, banyak semangat seperti Bapak juga, karena ketemunya Pak segmennya sama gitu Pak, para imam dia suka. Karena kalau imam nih Pak, kalau belajar sama jamaah saya paham Pak, agak kurang-kurang gimana gitu Pak ya, kan kurang nyaman kita ya Pak ya. Dan kalaupun kita belajar di depan jamaah kan nanti kita dikoreksi kan, nanti membuat mereka nggak tenang juga ya Pak ya. Aduh gimana pula nanti saya sholatnya kan, ya boleh dikoreksi kan. Padahal pengoreksian itu juga tidak semuanya fatal begitu. Demikian Bapak sekalian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua menjadi imam-imam yang berkualitas ya Pak ya. Imam-imam yang bisa membawa jamaahnya kepada ya ibadah terbaik Pak kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita di antara imam yang bisa mempertanggungjawabkan nantinya Pak ya apa yang kita lakukan ya di dalam sholat kita khususnya kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.